Memasuki alam rahasia. Bab 5341-5345. Ketika Shen Tua mendengar kata-kata Chen Ping yang tidak tahu malu, dia terdiam beberapa saat, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya, diam-diam menyetujui masalah ini. Kemudian, Shen Tua menatap Chen Ziqing. Ayo pergi. Ayo minum teh. Chen Ziqing tersenyum dan mengangguk ketika mendengarnya. Oke, ayo pergi. Segera. Keduanya menghilang dari tempat itu. Dan ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di langit. Sebuah meja teh tiba-tiba muncul di udara. Dan di bawahnya ada awan. Dan dua bangku awan tiba-tiba terbentuk. Si tua Shen melambaikan tangannya dengan lembut. Dan sebuah teko berwarna ungu merah tiba-tiba muncul di atas meja teh. Dengan uap panas samar keluar dari mulut teko. Dan dua cangkir berada di bawah teko. Cobalah, aku baru saja mendapatkan teko dan daun tehnya. Chen Ziqing tidak sopan. Dia langsung duduk, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Setelah menutup matanya dan menikmatinya dengan saksama, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap si tua Shen dengan heran. Teh pencerahan, bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Si tua Shen tersenyum ketika mendengarnya, menunjuk jarinya ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Aku mendapatkannya dari kota ini. Ada pohon teh pencerahan di dalamnya. Teko ini juga diperoleh dari sana. Mungkin digunakan oleh Kaisar Putih. Chen Ziqing menyesap teh di cangkir lagi tanpa ragu-ragu. Dan sedikit pencerahan muncul di wajahnya. Shen Tua tidak terburu-buru dan juga menyesap tehnya. Tak lama kemudian, keduanya membuka mata mereka pada saat yang sama. Chen Ziqing menghela napas lagi dan berkata, jadi begitulah adanya. Setelah keduanya selesai minum teh, Chen Ziqing mengangkat kepalanya dan menatap Shen Tua. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Secara umum, Shen Tua seharusnya tidak berbicara dengannya. Tetapi aneh bahwa Shen Tua berbicara dengannya. Lagi pula, tidak ada konflik atau hubungan antara kedua keluarga mereka. Urusan keluarga Shen di benua Xingyue sebenarnya sangat istimewa. Setelah mendengar kata-katanya, Shen Tua menatapnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Akan ada perubahan besar di benua Xingyue. Setelah mendengar ini, Chen Ziqing mengangkat alisnya dan tersenyum di wajah tuanya. Oh, bukankah seharusnya kamu sudah tahu tentang ini sejak lama? Si tua Shen menggelengkan kepalanya, dan suaranya menjadi luar biasa mantap dan dalam. Perubahan besar yang kubicarakan bukanlah perubahan kekuatan benua Xingyun. Itu adalah perubahan seluruh benua. Kali ini, Chen Ziqing juga tercengang. Awalnya dia mengira si tua Shen sedang berbicara tentang perubahan kekuatan. Faktanya, perubahan kekuatan sering terjadi. Hanya 9 keluarga kerajaan dan surga kuno yang tidak banyak berubah. Kali ini, mereka ditambahkan. Meskipun kacau, itu tidak terlalu keterlaluan. Setidaknya menurut pendapat Chen Ziqing, masalah ini masih dalam kendali mereka. Namun, sekarang Shen Tua berkata bahwa seluruh benua akan berubah, yang membuat orang-orang merasa aneh. Perubahan macam apa ini? Chen Ziqing mengangkat kepalanya dan menatap Shen Tua, dan suaranya menjadi serius. Apa yang terjadi? Ceritakan secara rinci. Shen Tua menghela napas dan berkata, keluarga Shenku terutama bertanggung jawab untuk memantau kekayaan seluruh benua Xingyun. Oleh karena itu, keluarga Shen kami umumnya tidak berpartisipasi dalam persaingan memperebutkan benua. Tetapi beberapa waktu lalu, perasaan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Jika keluarga Shen kita tidak memasuki malapetaka kali ini, keluarga Shen mungkin akan musnah sepenuhnya. Jika keluarga Shen memasuki malapetaka, maka benua Xingyun akan mengalami perubahan drastis, dan vitalitas seluruh benua mungkin menjadi tipis. Bahkan mungkin ada banyak daerah yang runtuh ke lautan. Wajah Shen Tua itu penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi mata Chen Ziqing ngeri. Sebelumnya, ketika Shen Tua mengatakan bahwa dia akan menyerang keluarga Chen mereka, Chen Ziqing sama sekali tidak menganggapnya serius, karena dia tahu bahwa keluarga Shen tidak dapat menyerang. Tetapi mendengarkan apa yang dikatakan Shen Tua sekarang, mereka sangat mungkin menyerang keluarga Chen. Chen Ziqing tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Benarkah? Pak Tua Shen mengangguk tanpa ragu. Aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang ini. Jadi,
Apa yang harus dipilih keluarga Senmu sekarang? Chen Ziqing mengerutkan kening dan menatap Patua Sen di depannya. Patua Sen terdiam, dan keluarga Sen mereka tidak tahu bagaimana memilih. Tiga keluarga besar di benua Xingyun adalah Chen, Sen, dan Luo. Tidak ada keluarga yang mudah dihadapi, dan kekuatan ketiga keluarga besar itu hampir sama, kecuali bahwa keluarga Sen berlokasi di kota. Jika ketiga keluarga itu bertarung, seluruh benua mungkin akan menjadi bergejolak. Pada saat itu, situasi pecahnya benua mungkin benar-benar terjadi. Chen Ziqing tidak memaksa Patua Sen, tetapi hanya diam saja. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Patua Sen berbicara lagi. Tidak mungkin bagi keluarga Sen kita untuk membuat pilihan pada tahap ini. Ketika situasinya menjadi relatif jelas, kami akan berpartisipasi di dalamnya. Bagaimanapun, keluarga Sen kami berbeda dari kedua keluargamu. Kami tidak memiliki keinginan untuk mendominasi. Ketika Chen Ziqing mendengar ini, warna aneh melintas di matanya dan dia menatap Sen tua di sebelahnya. Tetapi Sen tua itu memiliki wajah yang tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Mereka berdua jatuh ke dalam suasana yang sangat aneh untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, Chen Ziqing berbicara. Kamu harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu kami atau mereka, tidak mungkin bagi keluarga Senmu untuk bergabung di periode tengah. Jadi, kamu hanya dapat memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan sekarang. Sen tua mengerutkan kening, tetapi Chen Ziqing tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kami tidak peduli apakah keluarga Senmu memiliki niat untuk memperjuangkan hegemoni, tetapi kami harus siap untuk segala kemungkinan. Jadi, kamu hanya dapat membuat pilihan sekarang. Sen tua terdiam. Dia tidak punya cara untuk membantah kata-kata Chen Ziqing. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Sen ada di sini. Jika benar-benar dikatakan bahwa keluarga Sen tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Kalau begitu, mari kita bicarakan nanti. Sen tua menghela nafas. Saya harap keluarga Sen Anda dapat membuat pilihan yang bijaksana. Chen Ziqing menatap Sen tua dengan penuh arti. Keduanya kemudian perlahan minum teh. Di bawah, Chen Ping dan yang lainnya mengobrol satu sama lain setelah melihat kedua lelaki tua itu menghilang, dan mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Pada saat yang sama, orang-orang dari semua pihak telah tiba. Selain 9 keluarga kerajaan dan surga kuno, ada juga beberapa kekuatan yang muncul. Liga Yin, Liga Bulan Darah, Sekte Iblis, dan yang sejenisnya semuanya telah tiba. Ditambah dengan pasukan keluarga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sangat luar biasa. Semua orang mengobrol saat ini, menunggu waktu berlalu. Pada pukul 12 siang, ketika matahari berada di titik tertinggi dan memancarkan cahayanya, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak dari kota Baidi. Kota Baidi. Buka. Di atas kota Baidi, sebuah bola energi besar meledak, membentuk diagram Tai Chi di langit. Bagian tengah diagram Tai Chi membuat orang merasa ada cahaya terang di dalamnya. Cahaya seperti bintang segera meledak, membentuk cahaya dan bayangan besar. Cahaya dan bayangan itu berpakaian putih, dengan wajah dingin, tampak sangat tampan dan elegan. Dan ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang tampaknya merupakan elemen antara langit dan bumi. Kapan 3000 jalan agung akan berakhir? Makam sebelum kematian dapat dikubur di langit. Kalimat ini seperti bel pagi dan genderang sore, dan langsung bergema ke segala arah. Semua orang melihat cahaya dan bayangan dengan ekspresi yang sangat hormat, dan Chen Ping tidak terkecuali. Pada saat ini, suara Sen Bingling tiba-tiba terdengar. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar. Kaisar Dewa Abadi. Sebelum 9 keluarga kerajaan, Baidi adalah satu-satunya pengendali benua Xingyue. Setelah kematian Baidi, 9 keluarga kerajaan berpisah. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang masa lalu ini. Ada sedikit kekaguman dalam suara Sen Bingling, yang belum pernah didengar Chen Ping dari Sen Bingling sebelumnya. Namun, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak begitu mengenal Baidi. Jadi tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengaguminya. Hanya saja dia baru saja mendengar kata-kata Baidi.
yang membuatnya terharu. Makam sebelum kematian dapat dikubur di langit. Kalimat ini bisa dikatakan cukup mendominasi. Setidaknya, Chen Ping belum pernah mendengar kalimat ini dari orang lain. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan di langit berbicara lagi. Pemakaman ini adalah kekayaan terakhir yang kutinggalkan untuk benua bintang. Setelah jutaan tahun perang dan pembunuhan, saatnya untuk bersatu. Bencana yang menjadi milik benua bintang akan menimpa seluruh benua. Seseorang akhirnya akan berdiri dan memimpin benua untuk bangkit kembali. Takdir mempermainkan orang-orang. Waktu berlalu dengan cepat. Sangat disayangkan bahwa aku, seorang pahlawan di masa hidupku, akhirnya dimakamkan di sini. Aku berharap semua orang yang datang ke sini bisa mendapatkan sesuatu. Saat suara itu jatuh, cahaya dan bayangan perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Tetapi benua bintang dalam kata-katanya membuat semua orang tampak berpikir. Benua bintang yang disebut seharusnya adalah benua meteorik bintang. Tetapi sesuatu pasti telah terjadi di benua bintang saat itu. Dan banyak orang meninggal. Bahkan Baidi meninggal. Jadi akhirnya diubah menjadi benua meteorik bintang. Nama ini membuat orang merasa sedikit tidak menyenangkan. Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat cahaya dan bayangan yang perlahan menghilang. Dengan sedikit keraguan di matanya, dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ini benar-benar aneh. Apakah ini benar? Lupakan saja. Kebenaran akan diberitahukan kepadaku di kota Baidi. Ekspresi kecewa muncul di mata Chen Ping. Kemudian, mata Chen Ping tertuju pada sebuah gerbang yang dibentuk oleh titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Gerbang itu seharusnya menjadi pintu masuk ke reruntuhan. Seluruh gerbang berwarna perunggu, dengan pesona Tao yang jelas, dan pola misterius dan aneh yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Saya pikir ini seharusnya tulisan tangan Baidi sebelum kematiannya. Di bawah, banyak orang yang ingin mencoba, tetapi sosok-sosok muncul di atas awan, dengan emosi yang penuh pertimbangan di mata mereka, dan banyak orang mengerutkan kening. Semua orang itu adalah orang tua. Beberapa orang mulai bergegas menuju gerbang dengan cepat. Mata mereka penuh kegembiraan. Beberapa orang bahkan menyerang orang-orang di sekitar mereka, mencoba menghentikan yang lain masuk. Namun, dalam sekejap, 4 atau 5 orang terbunuh dan jatuh ke tanah. Kemudian, sesosok tiba-tiba jatuh dari awan, dengan suara nyaring. Jika ada yang berani menyerang lagi, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Kalimat ini langsung bergema di seluruh area 100.000 mil. Tidak ada yang berani menyerang para pendahulu lagi, dan mereka masuk ke gerbang dengan jujur. Tepat saat sosok itu hendak kembali ke awan, dia melihat seekor binatang buas yang sangat ganas terbang dari kejauhan. Napas di tubuhnya sangat kuat. Ketika dia menghirup, gas seperti naga putih memasuki lubang hidungnya. Tatapan sosok itu tiba-tiba membeku, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Beberapa orang bahkan turun dari awan lagi, menatap binatang aneh itu dengan tatapan penuh nafsu. Beberapa orang di bawah juga melihat binatang aneh itu, dan wajah semua orang membeku, dan rasa takut muncul di hati mereka. Pada saat yang sama, binatang aneh itu berhenti, mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang tua itu, tanpa ekspresi. Dan Chen Ping juga melihat dengan jelas ukuran binatang aneh itu. Binatang aneh itu panjangnya puluhan ribu mil dan tampak seperti ular, tetapi memiliki sayap di kedua sisi tubuhnya, dan ada ular petir yang berkedip-kedip di sayapnya. Menatap mata binatang aneh itu lagi, ada sedikit rasa dingin di matanya, seperti pupil ular, dan permukaan tubuhnya ditutupi sisik, yang tampak sangat tajam. Kita juga harus memasuki reruntuhan ini. Binatang aneh itu berbicara, dan suaranya bergema melalui awan, dan orang-orang dari segala arah mendengarnya dengan jelas. Bahkan di atas gerbang, ada beberapa riak. Sosok yang berdiri di luar mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan ketika dia hendak mengatakan tidak, mata binatang aneh itu tiba-tiba tertuju padanya. Dia segera merasakan niat membunuh yang nyata menyelimutinya. Pada saat ini, orang lain berbicara. Itu adalah kakek buyut Chen Ping, Chen Ziqing. Kamu bisa masuk, tetapi tidak ada hidup atau mati di sana. Jika kamu mati di sana, jangan katakan kami sengaja menargetkanmu.
Bagaimana dengan itu? Binatang aneh itu melirik Chen Ziqing setelah mendengar ini, dan kemudian berbicara. Ada banyak orang seperti kita di reruntuhan. Jika kamu bisa mati di sana seperti ini, maka kamu adalah pemborosan orang-orang di suku ini. Jika kamu mati, maka kamu mati. Para Tianjiao di sekitar mendengar ini dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka melihat binatang aneh lainnya di belakang binatang aneh itu, dan semua orang mengerutkan kening. Jika binatang aneh ini masuk, mereka mungkin akan menjadi penghalang terbesar mereka. Dengan cara ini, mereka dalam bahaya. Bagaimanapun, hubungan antara makhluk asing dan ras manusia tidak pernah seharmonis ini. Hanya ketika Kaisar Putih masih hidup, mereka tampak lebih harmonis. Ketika Chen Ziqing mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, "Kalau begitu, kamu boleh masuk. Tetapi jika kamu bisa bersatu dengan makhluk asing, maka kita manusia dapat bergabung untuk mengepung dan membunuh makhluk asing itu. Apakah kamu keberatan?" Ketika makhluk asing itu mendengar ini, dia mengerutkan kening dan ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya. Menurutnya, ketika mereka pertama kali memasuki alam rahasia, mereka pasti telah jatuh bersama. Dengan cara ini, mereka, makhluk asing, pasti akan dikepung dan dibunuh secara langsung. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Chen Ziqing berbicara lagi. "Jangan khawatir. Setelah memasuki alam rahasia, mereka akan segera diteleportasi, dan mereka tidak akan bersama. Tetapi ketika mereka mencapai kota Baidi di dalam, mereka pasti akan bergabung untuk mencekik orang-orangmu. Bagaimana menurutmu?" Setelah mendengar ini, binatang aneh itu terdiam sejenak lalu berkata, "Jika memang begitu, maka kita bisa menerimanya." Setelah mengatakan ini, binatang aneh itu menatap langsung ke binatang aneh lain di sekitarnya dan berkata, "Baiklah, sekarang kalian masuk." Binatang aneh itu tiba-tiba mengeluarkan berbagai suara dan menatap ras manusia di bawah dengan ekspresi main-main. Melihat ini, mata Chen Ping menunjukkan sedikit kedinginan. Binatang aneh ini, aku khawatir, akan bergabung dengan binatang aneh di alam rahasia untuk menyebabkan mereka rintangan besar setelah masuk. Ini benar-benar agak merepotkan. Sepertinya setelah memasuki alam rahasia, kita harus mengalahkan orang-orang ini dengan baik. Di samping Chen Ping, Shen Bingling berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin. Namun, Chen Ping berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Mereka hanyalah binatang aneh. Mereka tidak dapat menimbulkan masalah besar. Binatang aneh di sini tidak mudah dihadapi. Mereka pasti akan menghargai hal-hal di dalam kota Baidi. Persaingan telah terjadi, dan sekarang hanya menghadapi persaingan yang lebih besar." Shen Bingji, yang berdiri di samping, tertawa ketika mendengar ini dan berkata, "Benar sekali. Persaingan tidak dapat dihindari. Selain itu, para jenius hanya dapat menjadi lebih berbakat di tengah-tengah pembunuhan. Jadi, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini." Shen Bingling mendengar apa yang dikatakan keduanya dan melirik mereka ke samping, tetapi dia tampak seperti tidak ingin memperhatikan mereka. Keduanya tidak peduli dan menatap binatang buas aneh yang memasuki reruntuhan satu demi satu. Banyak sekali manusia jenius yang mengawasi dari segala arah, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang malu-malu, ada yang mencibir, ada yang menghina, dan ada yang acuh tak acuh. Di mata para jenius sejati itu, orang-orang yang memasuki reruntuhan ini hanya menambah sedikit kesenangan bagi mereka. Pada akhirnya, mereka akan tetap menjadi batu loncatan mereka dan tidak akan dianggap serius oleh mereka. Jika binatang buas alien itu benar-benar kuat, bukan ras manusia yang akan menyatukan benua, tetapi binatang buas alien. Setelah semua binatang buas alien menghilang, binatang buas alien berbentuk ular besar itu perlahan berbalik dan berkata dengan suara dingin, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Tetapi jika seseorang dari suku kita keluar hidup-hidup, kalian manusia tidak boleh menyentuhnya. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka." Ketika kata-kata ini keluar, alis orang-orang di langit mengerutkan kening. Binatang aneh berbentuk ular ini juga merupakan orang suci tingkat ke-9. Mereka memang bisa menghadapinya jika mereka mau. Tetapi jika pihak lain bertekad untuk lari,
mereka pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, kekuatan penghancur pihak lain. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, pihak lain setidaknya dapat menghancurkan 1/9 benua Xingyue. Selain itu, kita tidak tahu harus mulai dari mana. Memikirkan hal ini, Chen Ziqing menggelengkan kepalanya dan berkata, jika binatang aneh keluar hidup-hidup, orang suci tidak akan pernah mengambil tindakan, dan generasi muda akan bertarung sendiri. Tetapi jika kamu, klan binatang aneh, tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kita harus terlebih dahulu menghancurkan binatang aneh itu sebelum perang. Binatang aneh berbentuk ular di kejauhan mendengar ini dan berhenti sejenak, lalu terus terbang ke depan, hanya menyisakan suara samar. Ya, ketika banyak Tianjiao di bawah mendengar ini, mereka menunjukkan seringai di mata mereka. Selama pihak lain setuju, perjalanan ke alam rahasia ini pasti tidak akan membiarkan pihak lain. Suku binatang buas lebih baik, bahkan jika mereka keluar, mereka pasti akan menyerang secara berkelompok dan memusnahkan binatang buas aneh itu sepenuhnya. Mereka yang bukan dari rasku pasti memiliki hati yang berbeda. Orang-orang ini tidak boleh pergi hidup-hidup. Jika tidak ras manusia mereka akan memiliki musuh besar. Pada saat yang sama, ras manusia di bawah juga mulai masuk. Tetapi dalam sekejap, hanya beberapa jenius paling kuat yang tersisa. Melihat ini, Chen Ping, Shen Bingji dan Shen Bingling mengangkat kepala mereka dan melihat ke gerbang, dengan keseriusan di mata mereka. Shen Bingji perlahan mengembuskan napas, melihat sekeliling, dan kemudian perlahan berkata, giliran kita untuk masuk. Mata Chen Ping sedikit bersemangat. Dia telah menangkap napas yang dikenalnya di reruntuhan tadi. Alhasil, hingga kini, ia hanya bisa bernapas sedikit. Pada saat ini, Shen Bingling tiba-tiba mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya, melemparkannya ke Chen Ping, dan berkata dengan suara samar. Ini liontin giok yang melambangkan identitas keluarga Shen kita. Jika kau bertemu seseorang dari keluarga Shen, keluarkan saja liontin giok itu dan mereka tidak akan mempersulitmu. Chen Ping mengangkat alisnya saat mendengar ini, mengambil liontin giok itu dan melihatnya beberapa kali. Itu adalah liontin giok dengan pola misterius yang diukir di atasnya. Pola di kedua sisinya tampak seperti bunga dan naga, dan ada kata hitam, Shen, di tengahnya, yang terlihat sangat indah. Chen Ping melirik Shen Bingling dan Shen Bingji, lalu mengeluarkan liontin giok lain dari menara Babel tanpa ragu-ragu. Liontin giok itu berwarna emas, dan pola di kedua sisinya juga berwarna emas. Ada dua kata di tengahnya, Beidou. Chen Ping langsung berkata, liontin giok ini milik Aula Beidou kita. Dengan liontin giok ini, kamu setara dengan 7 penguasa istana. Jika kamu bertemu seseorang dari Aula Beidou, kamu bisa langsung memerintah mereka. Selama kamu tidak membiarkan mereka menjadi umpan meriam, tidak akan ada masalah. Shen Bingling dan Shen Bingji mengernyitkan mulut setelah melihat liontin giok itu, tetapi akhirnya mengambilnya. Chen Ping melihat ekspresi kedua orang itu dan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, jangan meremehkan orang-orang dari Aula Beidou kita. Mungkin kamu akan menderita kerugian besar dari mereka. Tatapan mata Chen Ping tampak penuh arti. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan terbang menuju gerbang dengan cepat. Shen Bingji dan Shen Bingling melihat pemandangan ini, saling memandang, menggelengkan kepala tak berdaya, dan terbang menuju gerbang bersama. Yang lainnya tetap di tempat mereka. Bai Yun, Hua Xiang, Jun Luoming, Ouyang Jianhen, De. Semua orang yang telah melihat Chen Ping memiliki pandangan yang dalam di mata mereka. Badai macam apa yang dapat kamu buat di alam rahasia ini? Bai Yun, Hua Xiang, Ouyang Jianhen, Jun Luoming dan keempat lainnya berbicara pada saat yang sama. Mereka semua tahu identitas lain Chen Ping, tetapi mereka tidak mengatakannya. Yang lainnya menatap Chen Ping dengan mata berkedip. Cucu Chen Ziqing, aku benar-benar menantikan seperti apa rasanya ketika aku bertemu denganmu di alam rahasia. Setelah berbicara sendiri, beberapa orang terbang cepat menuju gerbang reruntuhan. Di sisi lain, Chen Ping sudah muncul di gerbang reruntuhan. Begitu dia tiba di gerbang, vitalitas yang kuat muncul di wajahnya.
Dan ada juga kekuatan hukum Tao yang kuat, yang mengejutkan Chen Ping. Ketika Chen Ping hendak menyerbu dengan seluruh kekuatannya, sebuah kekuatan besar datang dari gerbang, dan dia tiba-tiba ditarik. Chen Ping, yang awalnya setara dengan semua orang, segera ditarik ke alam rahasia, bahkan melampaui Shen Bingling dan Shen Bingji, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Di sebuah lembah yang indah, seorang pria berbaring di tanah dengan mata tertutup mencoba membuka matanya, dan rasa bingung muncul di matanya. Sakit, pria itu tiba-tiba merasakan sakit yang datang dari kedalaman pikirannya, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian belakang kepalanya. Sebuah bola darah tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah pria itu mengangkat telapak tangannya ke depan dan melihatnya, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Tetapi dia masih duduk bersila di tanah dan beristirahat dengan baik, dan luka di bagian belakang kepalanya sembuh dengan sangat cepat. Orang ini adalah Chen Ping. Setelah Chen Ping terseret ke alam rahasia, dia kehilangan kesadaran dan tidak bangun sampai sekarang. Akibatnya, bagian belakang kepalanya terluka dan berdarah. Namun, dari titik ini, Chen Ping juga memahami satu hal, bahwa ada celah besar antara alam rahasia Baidi ini dan dunia luar. Batu saja jauh lebih keras daripada dunia luar. Setidaknya, saat berada di dunia luar, tidak peduli berapa kali Chen Ping membenturkan kepalanya, dia tidak akan berdarah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Ping membuka matanya lagi. Setelah menggunakan energinya untuk menghilangkan darah dari tangannya, dia mulai melihat sekeliling. Alam putih. Chen Ping tertegun sejenak saat pertama kali melihatnya. Istilah seperti itu muncul di benaknya. Tetapi Chen Ping dengan cepat mengingat nama itu dan terus mengamati sekelilingnya. Alam putih seharusnya adalah dunia Baidi. Alam putih adalah tempat yang sangat berbahaya. Chen Ping mengingatnya dengan jelas. Ada sebuah lembah kecil di sekitar, tetapi lembah ini tampak agak aneh. Ada sebuah sungai kecil di tepi lembah. Air di sungai itu tampak sangat jernih, dan ada energi yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya. Sisa lembah itu hanya rumput, tetapi di mana Chen Ping berada, ada batu hitam. Setelah Chen Ping melihat ini dengan jelas, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Betapa sialnya aku masuk dan menabrak batu ini. Chen Ping menggelengkan kepalanya, berdiri dan berjalan menuju sungai, bermaksud untuk melihat apa itu. Di tengah jalan, Chen Ping tiba-tiba teringat orang-orang di menara Babelnya. Kemudian Chen Ping langsung membuka menara Babel dan melepaskan semua jenius muda di kota Beidou. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping menenggelamkan kesadarannya ke tingkat di mana dapeng bersayap emas berada, dan muncul di depan dapeng bersayap emas. Saudara Peng, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu ingin keluar? Mendengar ini, dapeng bersayap emas melirik Chen Ping. Matanya tampak sangat dalam. Apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah aku keluar, aku mungkin tidak berada di bawah kendalimu. Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Saudara Peng, sudah kubilang bahwa kamu tidak dapat dibatasi di sini selama sisa hidupmu. Dapeng bersayap emas terdiam. Yang pasti, dia memiliki keinginan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi sulit baginya untuk percaya bahwa Chen Ping benar-benar ingin dia keluar. Meskipun Chen Ping telah datang untuk bertanya kepadanya 2 kali, dia masih tidak bisa yakin. Melihat penampilan dapeng bersayap emas, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung mengendalikan menara Babel untuk sepenuhnya melepaskan dapeng bersayap emas. Kemudian, gelombang kekuatan dahsyat muncul dan langsung memindahkan dapeng bersayap emas keluar dari menara Babel. Pada saat yang sama, sosok Chen Ping juga muncul di dunia luar. Sebelum dapeng bersayap emas sempat bereaksi, dia mendengar suara Chen Ping samar-samar. Saudara Peng, ini adalah dunia Kaisar Putih, alam putih. Di dunia ini, baik itu dao besar maupun kekuatan lain, semuanya sangat sempurna. Dan vitalitasnya 2 kali lebih kaya dari dunia luar. Jika kamu berlatih di sini, kamu seharusnya bisa dengan cepat memasuki level ke-9 dari orang suci semu. Lagi pula, yang kurang darimu adalah dao yang lengkap.
Wajah Dapeng bersayap emas tampak sangat rumit. Dia keluar. Setelah sekian lama terkurung di Menara Babel, dia kembali melihat dunia nyata. Rasa sedih tiba-tiba menyerbu hati Dapeng bersayap emas. Dia ingin menangis, tetapi akhirnya dia menahannya. Namun suaranya menjadi sangat serak. Dia juga yakin bahwa Chen Ping benar-benar ingin dia bebas. Chen Ping, terima kasih. Chen Ping tersenyum saat mendengarnya dan berkata, Kakak Peng, kamu sopan. Kamu beradaptasi dulu. Aku akan pergi melihat sungai. Chen Ping menunjuk ke sungai di depannya dan berkata, dan Dapeng bersayap emas mengepakkan sayapnya. Angin kencang tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, dia terbawa angin ke sisi sungai. Saat pertama kali melihat sungai, Dapeng bersayap emas tertegun di tempatnya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Saat Chen Ping hendak memeriksa sungai apa itu, Dapeng bersayap emas berbicara. Beberapa orang jenius yang tersapu oleh Dapeng bersayap emas juga melihat aliran sungai itu dengan heran. Air Sansheng, bagaimana mungkin ada air Sansheng di sini? Kepala istana, Anda sangat beruntung. Kami baru saja menemukan air Sansheng ketika kami muncul di reruntuhan. Dengan begitu banyak air Sansheng, kami menghasilkan banyak uang. Petik 2 petik 2. Ketika Chen Ping mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu, ekspresinya tercengang. Dia benar-benar tidak tahu apa air Sansheng ini. Setelah hening sejenak, Chen Ping dengan canggung mengirim pesan kepada Dapeng bersayap emas dan bertanya. Saudara Peng, apa air Sansheng ini? Dapeng bersayap emas melirik Chen Ping dan perlahan menjelaskan kepadanya. Air Sansheng adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Atau dengan kata lain, meningkatkan jangkauan lautan vitalitas seseorang. Seseorang hanya dapat menggunakannya sekali dalam hidupnya, dan hanya dapat menggunakan 1 liter setiap kalinya, yang dapat memperluas jangkauan lautan vitalitas sekitar 1/10. Tetapi benda ini tampaknya sedikit salah. Saat Dapeng bersayap emas berbicara, dia mengerutkan kening. Para jenius di sekitar menatap air Sansheng dengan penuh semangat, ingin bergerak tetapi tidak berani. Beberapa bahkan mulai menatap Chen Ping dengan penuh harap, berharap Chen Ping akan memerintahkan mereka untuk mengambil air Sansheng. Tetapi Chen Ping enggan berbicara, karena dia masih mempercayai saudara Peng. Jika saudara Peng mengatakan ada yang salah, maka pasti ada yang salah dengan tempat ini. Setelah beberapa saat, Dapeng bersayap emas berbicara perlahan. Ini bukan air Sansheng. Ada yang salah dengan benda ini. Setelah mendengar ini, para jenius di sekitar memandang Dapeng bersayap emas, dengan keraguan di mata mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa itu adalah masalah bagi kepala istana mereka untuk mengeluarkan Dapeng bersayap emas. Tetapi kepala istana tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang Dapeng bersayap emas ini mengatakan bahwa ada yang salah dengan air Sansheng, yang membuat mereka sedikit tidak senang. Beberapa bahkan menatap Dapeng bersayap emas di depan mereka dengan ekspresi muram dan berbicara perlahan. Kamu mengatakan benda ini bukan air Sansheng, lalu apa itu?